saya sangat sepakat dengan pernyataan peneliti dari Indef, Bapak Nailul Huda, bahwasannya transformasi digital dalam kepresidenan G20 Indonesia 2022 itu sangat penting bagi negara berkembang termasuk Indonesia untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Jadi kenapa saya setuju? Karena memang salah satu faktor enabler terpenting untuk negara-negara berkembang mampu melompat ke depan adalah melalui pemanfaatan teknologi digital. Ya. Nah, apalagi di zaman revolusi industri keempat ini, di mana semua serba hyper connected, gitu ya. Pemanfaatan teknologi digital itu merupakan salah satu tools ya untuk negara-negara berkembang, terutama juga UMKM-nya itu melakukan lompatan ke depan bersaing dengan perusahaan-perusahaan ataupun korporasi yang setelah lebih dahulu maju di depan. Karena perkembangan perusahaan yang menerapkan transformasi digital bukan saja hanya memanfaatkan teknologi digital, namun juga cara kerja baru, ya, kemudian yang lebih cepat, kemudian juga bagaimana perusahaan-perusahaan UMKM itu dapat terkoneksi dengan pelanggan-pelanggannya, dengan juga supplier-suppliernya, melalui platform-platform digital, memudahkan pelanggan dalam mengakses produk maupun jasa dari perusahaan-perusahaan, itu menjadi hal yang penting bagi pemulihan ekonomi. Apalagi ditambah dengan kondisi pemulihan ekonomi terkait dengan pandemi ya yang terjadi 2 tahun belakangan ini. Semua perusahaan, semua organisasi, semua orang itu sekarang berpindah bekerja di platform-platform digital. Nah, oleh karena itu, ya ini merupakan satu kesempatan yang baik ya dan besar yang harus dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan, organisasi maupun masyarakat, terutama di negara-negara berkembang untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Tanpa bantuan teknologi digital ataupun orang maupun organisasi yang mempunyai mindset atau cara kerja lebih agile di dunia digital, itu akan sulit kita bekerja dengan cara-cara yang rutin, gitu ya, untuk melakukan lompatan dalam rangka pemulihan ekonomi. Demikian. Kesiapan daripada Smartfren sebagai salah satu perusahaan telekomunikasi terkemuka di Indonesia itu adalah menyiapkan infrastruktur digital sesuai dengan target pemerintah. Ya. Jadi ada beberapa pilar kegiatan utama pemerintah di dalam transformasi digital, yaitu penyiapan infrastruktur digital, kemudian ekonomi digital, talenta digital, dan lain sebagainya. Nah, sejalan dengan itu, tentunya kami mempersiapkan infrastruktur digital untuk menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Smartfren sendiri dengan grup perusahaannya telah ikut terserta aktif menggelar infrastruktur berupa Palaparing, Barat dan Timur, sehingga kami memiliki lebih dari 70.000 kilometer jalur fiber optik, ya. Dan kemudian dari sisi infrastruktur telekomunikasi seluler, kami juga sudah menjangkau lebih dari 80% masyarakat Indonesia di 200 kota dengan cakupan layanan full 4G. Demikian. Selain daripada infrastruktur digital berupa konektivitas,
yaitu berupa jalur fiber optik yang sangat penting untuk tulang punggung konektivitas internet dan juga tulang punggung konektivitas seluler 4G, kita juga membangun infrastruktur berupa data center. Ya, ini juga merupakan salah satu infrastruktur digital yang memang ditargetkan oleh pemerintah. Kedua infrastruktur ini merupakan kunci ya bagi suksesnya transformasi digital di satu negara, khusus bagi Indonesia yang terdiri dari kepulauan. Ini infrastruktur digital berupa konektivitas itu merupakan satu tantangan ya. Makanya kita menggelar cukup banyak infrastruktur digital, baik itu koneksi fiber optik maupun pembangunan BTS 4G di seluruh penjuru negara kita. Nah, terkait dengan infrastruktur data center, kami pun akan segera membangun secara bertahap data center berkapasitas 1000 megawatt yang akan mulai dibangun tahun ini. Dengan infrastruktur yang kami bangun tersebut, tentunya kami bercita-cita untuk menyediakan infrastruktur digital dan layanan-layanan digital untuk seluruh masyarakat Indonesia, untuk organisasi maupun seluruh perusahaan yang ada di Indonesia. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki beberapa unicorn yang sangat unggul ya, baik itu ride sharing ya, kemudian juga fintech, termasuk juga perusahaan-perusahaan digital dalam e-commerce misalnya ya. Juga yang sekarang sedang digemari adalah misalnya games ya. Pun demikian dengan perusahaan-perusahaan unicorn dalam bidang leisure ya, untuk wisata gitu ya. Nah, ini tentunya akan membutuhkan infrastruktur konektivitas, terutama bagi masyarakat itu adalah seluler 4G atau di atasnya ya. Nah, ini tentunya makin besar pemanfaatan aplikasi-aplikasi ini ya, itu tentunya akan membutuhkan konektivitas ya, dan infrastruktur serta kapasitas yang makin besar. Nah, tentunya pasti ini akan berpengaruh juga kepada perusahaan-perusahaan penyedia infrastruktur telekomunikasi seperti Smartfren ya, sehingga kami terus meningkatkan kapasitas dan ini untuk memberikan pelayanan yang lebih bagus ya, lebih baik untuk mendorong bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut, perusahaan rintisan, perusahaan unicorn yang bergerak dalam digital dalam melayani masyarakat penggunanya, itu yang biasanya menggunakan perangkat gawai cerdas gitu ya, untuk menggunakan aplikasi mau bertransaksi dan lain sebagainya. Jadi semakin tinggi, semakin besar ekonomi digital ini, semakin besar layanan, semakin beragam layanan melalui platform digital, tentunya akan membutuhkan infrastruktur dan layanan yang juga semakin besar. Dan ini pasti berpengaruh kepada perusahaan-perusahaan telco yang menyediakan layanan data via seluler maupun via media lainnya. Jadi transformasi digital bukan merupakan tujuan, ya. Transformasi digital adalah merupakan satu perjalanan, satu journey, satu proses, gitu ya. Nah, oleh karena itu, ya, yang paling penting adalah bagaimana kita menentukan tujuan dari suatu perjalanan transformasi.
ya, yang utamanya memanfaatkan teknologi. Ini yang biasa disebut transformasi digital. Jadi karena ini merupakan perjalanan, tentu dibutuhkan kesiapan berupa mindset, ya, skill maupun nantinya pemilihan teknologi yang akan dipakai. Ya, jadi harus ditentukan dulu apa tujuannya. Apakah untuk memperbaiki pengalaman pelanggan, apakah untuk ditujukan transformasi digital ini untuk operation excellent, apakah digunakan tujuan dari transformasi digital ini adalah untuk mengurangi biaya, ini yang harus ditentukan dulu, gitu ya. Apa tujuannya dan harus spesifik. Ya, jadi transformasi digital tidak bisa dijalankan secara secara menyeluruh, gitu ya, tanpa perencanaan yang jelas. Gitu. Nah ini relatif ya bahwa transformasi digital itu ada hambatan-hambatan, itu sudah pasti ya. Oleh karena itu ya mindset maupun skill digital berupa agility ya, bagaimana kita misalnya ketika menemukan satu permasalahan dalam melakukan transformasi digital, bagaimana change management-nya. Nah, ini yang perlu skill selain daripada tadi kemampuan digital coding dan lain sebagainya gitu ya. AI, IoT, cloud, cyber security, itu juga perlu mindset bagaimana insan-insan yang terlibat dalam transformasi digital ini mampu untuk bekerja dengan lebih fleksibel dan adaptif gitu. Jadi saya tidak terlalu sepakat bahwa transformasi digital itu ujungnya gagal, tidak ya, karena transformasi digital itu adalah satu perjalanan, satu journey, bukan satu tujuan. Jadi salah satu dimensi daripada daripada transformasi digital itu adalah bagaimana kita merubah perilaku dari cara kerja yang monoton, yang biasa-biasa saja, tapi berubah menjadi cara kerja dengan memanfaatkan teknologi, ya. Nah, ini satu hal yang tadinya kita manual, kertas gitu ya, ataupun misalnya menggunakan teknologi digital, itu belum tentu menggunakan teknologi digital itu sudah merubah cara kerja, ya. Nah, ini yang paling penting adalah bagaimana sekarang kita merubah cara kerja, ya. Dan merubah cara kerja ini dimulai dari mindset, ya. Nah, mindset ini bisa terbangun jika tujuan dari transformasi digital ini, gitu ya, itu clear, ya, tujuannya clear, sehingga kita bisa menjalani proses tadi bertransformasi, memanfaatkan teknologi digital itu dengan dengan lebih adaptif, ya. Demikian. Saya percaya bahwa dalam format expo, ya, untuk melakukan pengenalan vendor-vendor swasta yang memiliki solusi teknologi, itu dapat membantu perjalanan proses transformasi digital. Ini sangat penting ya bagi talenta maupun manajemen atau siapapun yang terlibat dalam proses transformasi digital untuk kenali ya dengan melakukan benchmark ya pada hal-hal yang sudah dilakukan oleh misalnya vendor-vendor swasta di luar sana, gitu ya. Jadi di luar sana itu maksudnya adalah di luar organisasi ya yang ada di dalam di dalam diri kita, gitu. Nah, ini sangat penting terutama jika vendor-vendor swasta ataupun penyedia teknologi itu mampu menampilkan kasus-kasus real ya yang sudah dilakukan. Ini penting bagi perusahaan maupun tim ya yang terlibat dalam perjalanan transformasi digital
untuk melihat ya secara langsung bagaimana teknologi tersebut bisa membantu proses cara kerja maupun bisa membantu mendatangkan nilai ya yang diharapkan dari transformasi digital. Jadi diharapkan bahwa penyedia-penyedia teknologi ini mampu membawa contoh-contoh kasus yang bisa ditampilkan dan bisa dilihat langsung oleh pemirsa ya ataupun pengunjung gitu ya yang datang melihat sharing dari vendor-vendor swasta ini, dari vendor-vendor teknologi ini dalam bentuk format expo misalnya. Demikian. Tentunya ke depan ini kita akan memasuki era 5G. Smartfren juga tidak ingin tertinggal dalam menggelar layanan 5G di Indonesia. Semoga dalam waktu dekat ya bulan-bulan ini kita sudah bisa mengantongi izin untuk menggelar 5G secara komersial. Itu yang pertama mengenai infrastruktur yang akan kita siapkan dalam waktu dekat. Yang kedua, itu melalui Smartfren Business, yaitu satu organisasi atau satu pilar yang penting di bawah Smartfren Telkom. Kita menyediakan solusi-solusi berupa core telco, ya itu adalah layanan-layanan dasar telekomunikasi. Kemudian juga pilar kedua, kita juga menyajikan atau menyediakan layanan-layanan ICT, baik itu berupa infrastruktur digital, contohnya seperti hardware maupun software. Ya, software termasuk kita akan segera masuk ke dalam multi cloud platform. Ini cloud juga atau komputasi awan merupakan satu hal yang penting ya bagi perusahaan-perusahaan Indonesia, organisasi maupun UMKM agar bisa menggelar ya, layanan digitalnya secara scalable dengan biaya yang relatif murah. Nah, ini cukup penting bagi organisasi-organisasi agar biaya adopsi teknologi itu bisa terjangkau, ya, biaya terjangkau. Nah, dan yang ketiga melalui pilar IoT, AI dan Big Data. Nah, di sini yang terbaru dari Smartfren tentunya sebagai perusahaan telekomunikasi bertanggung jawab menyediakan koneksi IoT yang sesuai dengan kebutuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga menyediakan solusi-solusi IoT yang siap pakai. Jadi pelanggan ataupun organisasi tinggal pakai saja, ya sudah termasuk device-nya, aplikasinya, dan koneksi. Jadi tidak perlu lagi pelanggan tuh pusing-pusing ya atau memikirkan bagaimana caranya mengintegrasikan perangkat IoT, aplikasi, dan koneksi. Dan terakhir adalah melalui project. Di sini lebih dari 60-80% implementasi IoT, AI itu dilakukan dengan cara custom. Karena setiap industri, setiap vertikal memiliki keunikan masing-masing. Ya. Nah, kami dengan ekosistem yang ada itu menyiapkan layanan mulai dari assessment apa permasalahan yang dihadapi oleh organisasi tersebut, kemudian kami bersama-sama mendesain dan co-create layanan yang dibutuhkan sampai ke menggelar dan bagaimana model bisnisnya. Nah, ini harus dibicarakan bersama-sama dengan pelanggan yang ingin menerapkan teknologi IoT, AI, dan Big Data, itu supaya cost ya itu menjadi investasi yang berharga. Ya, tidak lagi dipandang sebagai biaya, tetapi merupakan investasi. Oleh karenanya model bisnisnya juga kita siapkan juga, ya bagaimana modelnya ya untuk bisa mengadopsi teknologi. Dan dalam yang last but not least, dalam waktu dekat kami juga akan membangun infrastruktur data center
bekerja sama dengan satu perusahaan terkemuka dari Dubai, yaitu data center berkapasitas 1.000 megawatt. Kami akan mulai pembangunannya bertahap tahun ini, ya, dan semoga ini akan menjadi satu infrastruktur digital yang sangat penting dan dapat bermanfaat bagi Indonesia. Smartfren konsisten berkomitmen mendukung transformasi digital di Indonesia karena Indonesia perlu segera melakukan transformasi digital sekarang juga untuk menuju Indonesia Maju 2045. Dengan adanya DTI CX ini, saya merasa ini adalah platform yang tepat bagi kami untuk bertukar informasi dan bertemu dengan berbagai perusahaan teknologi guna mencapai tujuan transformasi digital kami. Terima kasih.